Gimana kok sampai bisa berusaha atau berwirausaha di desa? Karena kita kalau kebetulan tinggalnya di desa ya. Kalau kita langsung ambil di kota atau di main road atau jalan utama, tentu ada yang kos-kos yang kita keluarkan itu banyak. Biaya-biaya yang kita keluarkan itu nanti banyak. Contohnya satu, tempat saja ya, atau tenan ya, atau ruang usaha. Kalau kita punya tanah di kota dan main road atau jalan utama, tanah pribadi sih nggak masalah. Satu alasannya karena kita tidak memiliki aset atau tanah yang ada di kota. Kalaupun toh ada ruko atau bentuk toko dikontrakkan atau disewakan, tentu kita tidak punya cukup biaya untuk menyewanya. Dan semisal di Jalan Raya Borno itu kan untuk satu petak saja ya, ukuran 2,5 kali 3 atau 3 kali 3, itu biaya sewanya sudah 7.500.000 per tahun. Nah sedangkan kita tidak punya apa-apa, istilahnya modal uang kita sudah minim sekali, nggak sampai memiliki uang cash sebanyak itu. Nah jadi kita pilih di desa, di rumah sendiri, di kampung, di tengah pemukiman. Kenapa kok saya usaha ini? Karena memang pada kita diposisikan sudah tidak punya apa-apa sama sekali, hanya uang cash itu sekitar 3 jutaan ya, atau 2.800.000 segitu ya. Itu yang kita bisa pilih, yang sudah-sudah ya, kita jualan berambang ya kan, bawang merah itu barangnya habis, dagangannya habis, duitnya nggak balik atau modalnya nggak bisa kembali, habis di akomodasi atau perjalanan karena kita keliling pakai motor ya kan. Nah kedua, usaha le mineral galon ya, air mineral itu yang kiriman dari pabrikan kita berhentikan karena profitnya tidak sampai 20% dari omset. Nah, sedangkan uang yang kita putar di situ hanya kisaran 3 jutaan. Kalau tidak sampai 20% ya, misalnya kita capainya 10% ya profit bersihnya, berarti kan kalau kita keluarin 3 juta dapatnya kan 300.000. Nah sedang 300.000 itu untuk kos akomodasi, transportasi dan lain-lain itu sudah habis di jalan, karena barangnya besar, le mineral galon kan, kita delivery ke beberapa pelanggan seperti itu. Nah, jadi kita memanage uang yang kita miliki ini semampu kita gunakan untuk yang profitnya besar. Nah, kebetulan di sini saya kan ngikuti fanpage-nya Arli Kurnia. Di situ banyak sekali tips-tips bisnis yang luar biasa. Saya ikuti terus bagaimana memutar modal atau uang yang sekiranya memiliki profit 20, 30 sampai 40% dari uang cash yang kita punya. Nah, jadi ini bisnis real di desa dan bisa dipraktekkan insya Allah untuk semua kalangan yang mau menjemput rezeki tentunya. Untuk kendala sudah tentu pasti ada ya, karena di desa itu habit atau kebiasaan masyarakat desa untuk melaundry atau mencucikan baju di laundry itu tidak bisa semerta-merta habit itu langsung muncul. Karena kan kebiasaan orang di desa ya sudah, kalau ya tinggal di desa yang penting makan cukup, biaya yang lain untuk keperluan sehari-hari, untuk laundry kita cuci sendiri lah, biasanya kayak gitu para ibu rumah tangga. Tapi dengan adanya laundry di desa ini menjawab sebuah kebutuhan khusus, di mana ibu-ibu ini ternyata nggak cuma di rumah aja ya, ada yang ngantor, kerja di sekolahan, ada yang di pabrik, yang mana bapak ibu ini juga repot kerja, dua-duanya juga sibuk kerja ya, ada waktunya pun di rumah sudah malam, sudah sore, badan sudah capek. Nah kalau terus memilih bagaimana habit di desa itu dicuci sendiri, uangnya buat belanja, ya nggak akan sampai. Ternyata peluang itu masuk di mana orang berkebutuhan khusus ingin mencuci ya bajunya, tapi dengan waktu yang singkat. Adanya di laundrynya ada di desa, itulah yang menjadi solusi bagi ibu rumah tangga ataupun keluarga-keluarga yang sangat sibuk. Ternyata di sini jawabannya di desa juga
mengalami perubahan habit atau kebiasaan. Saat ada laundry, oh ternyata open mind ya, para ibu rumah tangga itu tidak serta-merta semuanya dicuci sendiri, tapi sebagian ada yang dicuci ke kita. Seperti halnya bed cover, spray yang besar-besar itu kan tidak bisa.